Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Dalam video ini kami akan memvideokan tugas akhir yang merupakan itu tugas sistem penilaian dan absensi, yang dimana saya sebagai Anhaldin Iksananda dengan NPM C1 C022167 dan rekan saya Fadila Ramadhani dengan NPM C1 C022065. Saya Rahmat Andra Ferdinand dengan NPM C1 C022077. Saya Francisco dengan NPM C1 C022002. Baiklah, itu adalah kelompok 1. Langsung saja pada videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 Sistem Manajemen Basis Data kelas 6B. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai dua sistem, yakni yang pertama sistem presensi dan sistem penilaian. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fadila Ramadhani dengan NPM C1 C022065 dan rekan-rekan saya. Saya Francisco dengan NPM C1 C022002. Saya Rahmat Andra dengan NPM C1 C022077. Saya dengan Anhaldin Iksananda dengan NPM C1 C022167. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan pertama oleh Francisco. Kepada Francisco dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem presensi. Untuk yang pertama, dalam kita membuat sistem presensi, kita membutuhkan query presensi. Nah, di sini terdapat dalam akses, yaitu query yang telah kami buat. Nah, di sini ada query presensi, dapat kita lihat di desain view. Nah, di desain view ini dalam kita membuat query presensi, kita membutuhkan beberapa tabel seperti yang ada di tampilan layar. Untuk yang pertama itu ada tabel presensi. Dalam kita membuat tabel, seperti biasa yang kita butuhkan, kita langsung ke create. Setelah kita create, ini ada contoh tabel yang telah kami buat. Setelah kita create, otomatis dia nanti akan menyuruh kita untuk men-save tabel. Setelah kita men-save tabel, kita dapat mengedit tabel dengan design view. Nah, di sini kita isi beberapa field name yang memang kita butuhkan dalam tabel yang akan kita buat query-nya. Nah, di sini ada tabel dosen. Untuk field name-nya itu ada NIP. Untuk data type-nya itu text. Kemudian di sini ada nama dosen. Nama dosen ini untuk data type-nya juga itu text atau short text. Setelah kita membuat beberapa tabel yang kita perlukan, di sini ada tabel presensi, kemudian ada tabel peserta kelas, tabel mata kuliah, dan tabel mahasiswa, kita buat query-nya. Nah, masing-masing tabel ini memiliki beberapa field. Yang pertama itu ada tabel presensi, yaitu ada ID presensi, kemudian ada ID peserta, ada tanggal, dan status. Nah, di sini untuk primary key-nya ID presensi. Kemudian untuk tabel peserta kelas, itu ada beberapa field lagi, yaitu ada ID peserta kelas yang merupakan primary key, kemudian ada ID kelas, kemudian ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan NIM mahasiswa. Untuk berikutnya kita memerlukan tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa ini terdiri dari field NIM dan nama mahasiswa. Untuk primary key-nya itu NIM. Kemudian ada tabel mata kuliah. Untuk primary key-nya yaitu kode mata kuliah. Dan untuk field yang kedua itu ada nama mata kuliah. Dan yang terakhir kita membutuhkan tabel kelas. Tabel kelas ini terdiri dari ID kelas yang merupakan primary key. Kemudian ada kode mata kuliah, NIP, tahun, dan semester. Nah, di sini setelah kita membuat query, kita saling menghubungkan antara tabel, kita tarik field-fieldnya ini ke dalam beberapa tabel di bawah, yaitu yang pertama field, untuk yang pertama itu ada NIM. NIM ini kita tarik dari tabel mahasiswa. Untuk contohnya,
Dapat kita lihat, dapat kita buat seperti ini. Misal kita mau menarik nama mata kuliah nih. Nah, tinggal kita klik 2 kali, kemudian kita tarik ke tempat yang kosong atau tempat yang kita inginkan. Nah, ini akan muncul. Dia akan muncul di field dan di tabelnya. Mana yang memang data yang memang kita perlukan. Nah, di sini untuk data yang kami perlukan itu ada NIM dari tabel mahasiswa, kemudian nama mahasiswa dari tabel mahasiswa juga, kemudian ada nama mata kuliah dari tabel mata kuliah, kemudian ada tanggal dari tabel presensi, kemudian status. Status ini dari tabel presensi juga, kemudian ada tahun itu dari tabel kelas dan semester juga dari tabel kelas. Nah, di sini untuk catatan pentingnya ketika kita ingin mengubah mata kuliah yang kita inginkan atau mata kuliah yang ingin kita ketahui data presensinya kita tinggal rubah di sini. Nah, di tabel nama mata kuliah ini dapat kita ganti. Di sini kan ada akuntansi keuangan 3, misalkan kita ganti ke sistem manajemen basis data. Nanti setelah kita save untuk query ini nanti bakal berubah di formnya. Itulah materi tutorial yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh Padilla. Kepada Padilla disilakan. Baik, selanjutnya mengenai tata cara pengisian dari eh, sistem presensi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi setelah dari query ini tadi di run, maka akan muncul eh, form seperti ini. Nah, karena eh, di query-nya tadi sudah dikunci mengenai akuntansi keuangan 3, maka pada formnya itu hanya akan keluar nama-nama mahasiswa yang terdaftar di kelas akuntansi keuangan 3 saja. Contohnya di sini ada Anindya, Baron, Cinta, Dava, dan Emon. Nah, kemudian untuk mengisi dari presensi mata kuliahnya itu sendiri, itu pertama tanggal, di sini tanggal bisa langsung diisi karena di tabelnya tadi formatnya itu sudah diformat untuk date and time yang dimana kita bisa langsung memilih. Di sini kita pilih tanggal untuk hari ini. Kemudian untuk status, di sini kenapa statusnya bisa dimunculkan? Itu statusnya itu sudah dilakukan diisi dengan lookup wizard. Jadi caranya itu di lookup wizard. Di sini saya contohkan di tabel baru. Ke design view. Di sini kita buat status. Kemudian ini diganti dulu menjadi short text. Baru dilakukan lookup wizard. Nah, di sini kita pilih I will type in the value that I want supaya kita bisa memasukkannya. Ini itu hadir. Kemudian sakit, alfa, dan izin. Nah, maka setelah ini kita simpan, pada datasheet view-nya, di sini kita bisa langsung memilih mengenai status mahasiswa tersebut. Di sini kita isi dulu, hadir.
Jika semua sudah diisi mengenai keterangan hari itu, maka untuk menyimpan mengenai form tabel presensi ini, kita kontrol S dulu atau kita save dulu. Sorry. Kemudian kita create, kita klik pada bagian menu report. Nah, pada menu report ini terdapat garis yang mana kalau kita untuk simpan nanti itu bakalan kepotong. Jadi untuk biar dia itu rapi, jadi kita rapihin dulu formnya. Kemudian jadi untuk menyimpannya itu kita bisa dengan mengklik Ctrl P untuk ini kita pilih untuk Microsoft Print to PDF. Dan kita klik OK. Nah, di sini kita tinggal memilih di mana dokumennya itu mau disimpan. Nah, dan nama filenya itu contohnya presensi AK3. Kemudian eh, kemudian datanya itu akan langsung tersimpan di download yang sudah kita simpan. Mungkin itu saja mengenai materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya materinya akan dijelaskan kepada Rahmat Andra. Kepada Rahmat Andra dipersilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pembuatan sistem penilaian di kelas. Nah, untuk yang pertama itu penilaian itu diisi dari form, tapi dari form itu asalnya datanya dari tabel nilai. Nah, untuk tabel nilai itu sendiri isinya ada eh, beberapa field. Yang pertama ada ID nilai, ID peserta, dan sampai ke predikat. Nah, untuk ID nilai itu, di tabel nilai ini, ID nilai itu berfungsi sebagai primary key agar untuk data setiap recordnya itu tidak bertabrakan. Nah, ID peserta itu didapat dari tabel peserta kelas. Tabel peserta kelas. Nah, ini adalah tabel-tabel yang berisi ID peserta. Peserta itu NPM-nya berapa dan dia mengambil mata kuliah apa saja. Jadi, satu NPM atau satu orang itu bisa mengambil beberapa mata kuliah, tetapi dibedakan dari ID pesertanya. Dapat dilihat di tabel berikut. Kemudian, kalau NIM itu diperoleh dari tabel mahasiswa. NIM dan nama mahasiswa itu diperoleh dari tabel mahasiswa. Data type-nya itu short text. Untuk data type ID nilai tadi itu dibuat auto number saja karena agar otomatis terisi, tidak perlu diisi manual lagi. Kalau ID peserta itu number dari tabel ini karena dia hanya berupa angka, kemudian lanjut NIM dan nama tadi short text, kemudian kode matkul dan nama matkul itu diperoleh dari tabel mata kuliah. Kemudian dosen pengampu
itu diperoleh dari tabel dosen. Tetapi karena tabel dosen ini ada NIP-nya, jadi NIP-nya ini berelasi sama tabel kelasnya. Jadi langsung nyambung ke kelas-kelas apa yang diajar oleh NIP dosen tersebut. Kemudian eh, untuk bagian tugas sampai predikat itu akan dijelaskan oleh Anhal. Pada Anhal dipersilakan. Oke, baiklah. Di sini saya mencoba melanjutkan materi dari Andra yang dimana tabel penilaian. Yang dimana pada kali ini tugas saya yaitu menerangkan tentang lanjutannya yang itu tinggal menambahkan yang pertama itu tugas itu number, kemudian UTS UAS itu juga number. Untuk penjumlahan itu rumusnya adalah tugas ditambah dengan UTS ditambah dengan UAS. Kemudian ada rata-ratanya itu jumlah dibagi dengan tiga. Tiga masuk di sini yaitu tugas, UTS, dan UAS. Kemudian itu ada predikat. Predikat ini menggunakan rumus if. If ini teman-teman bisa gunakan di sini. Ini saya coba membuat ulang yang dimana di sini di calculate field. Nih, teman-teman bisa ini. Nanti teman-teman misalnya ini tadi rata-rata. Nanti teman-teman bisa bikin rumusnya di sini nanti menggunakan if. Jadi untuk predikatnya di sini if itu untuk nilai A itu nilai 100 sampai dengan 85. Kemudian untuk B itu 85 sampai dengan 75. Kemudian untuk C itu 75 sampai dengan 65. Kemudian untuk D itu 65 sampai 55 dan untuk E itu 55 sampai dengan 0. Baik, di sini saya langsung saja mencoba ke from-nya. Di sini from-nya sudah saya buat, di mana di sini saya langsung bisa mengisinya. Seumpama kita memilih nama Baron untuk SMBD, dosennya kita pilih 3. Misalnya di sini tugasnya itu adalah 60, untuk UTS-nya itu adalah 50, untuk UAS-nya itu 90. Sehingga mendapat nilai C untuk Baron. Kemudian yang kedua, kita memilih ini dia. Sebentar, saya cek ulang lagi. Untuk Baron itu ini. Pada SMBD juga. Saya satukan semua ini. Tugas di sini misalnya 100, UTS-nya 70, UAS-nya 70. B. Kemudian itu tadi Baron sudah cinta mata kuliahnya kita samakan semua. Tugasnya 90, 80. Dan kemudian ada Dava CMBD, umpama nilainya 80, 90, dan terakhir itu ada Emon. Emon kita buat Emon 75. Oke, sehingga mendapat nilai A. Kemudian kita save. Baiklah,
itu adalah table from dari table penilaian. Untuk tabel report selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Andra. Kepada Rahmat Andra dipersilahkan. Oke, baiklah. Jika tadi teman saya sudah mencontohkan cara pengisian formnya, yaitu kita hanya tinggal memilih data-data dari mahasiswanya dan tinggal mengisi nilainya. Kemudian predikatnya itu akan otomatis terisi. Setelah kita formnya selesai terisi, selanjutnya kita akan lanjut ke report atau hasil keseluruhan dari form tersebut dijadikan satu. Untuk membuat report itu tinggal kita save dulu formnya terus di close. Berikut ini contoh report yang sudah saya buat, tapi kalau cara membuat report itu tinggal ditekan saja formnya, misalkan tadi form penilaian ini ditekan, kemudian pencet create, kemudian pencet report yang di atas ini. Nah, ini bentuk report yang belum didesain. Jadi masih bisa diubah-ubah untuk posisinya. Seperti yang sudah Fadila jelaskan di awal tadi, agar tidak keluar garis dan datanya terlihat lebih rapi. Nah, untuk yang sudah saya buat itu contohnya di report penilaian AK3 atau mata kuliah akuntansi keuangan 3 ini. Ini contoh form yang sudah saya desain. Itu untuk cara mencetaknya itu sama, tinggal dipencet Ctrl P atau Ctrl Print. Kemudian Microsoft Print to PDF, oke. Kemudian disimpan ke folder, misalkan report penilaian AK3. Save. Kemudian cek di folder. Ini buka filenya. Nah, ini bentuk dari report atas formulir penilaian yang sudah dibuat tadi. Baiklah, sekian itu saja untuk pembuatan sistem manajemen basis data untuk penilaian mata kuliah mahasiswa. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya semuanya yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin itu saja materi baik penjelasan sistem dan cara pengaplikasiannya dari kami semua. Jika ada salah kata, kami minta maaf dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sekian video tutorial dan penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.